我散了他体内的气机，暂时没事。这个也交给你了。哎，快点吧，小丫头，你舅舅又没死。Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan dalam episode kali ini saya akan membahas alur film Donghua, Road Swordsman. Dan kali ini adalah bagian atau part keduanya. Dan agar kita sama-sama tak ketinggalan alur film Donghua yang lain, maka saya sarankan tekan tombol subscribe di bawah, berikan komentar serta masukan Anda, dan jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Dan mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. 请大侠收我一徒。我不收徒的，你放手！你放手！大侠，请收我！大侠，求求你了，请我。 Dan setelah sebelumnya Jensong menolak untuk menjadi guru Li Feiyu, dan kemudian kakek Bayu pun menasihati serta memberi saran agar Jensong menerima Li Feiyu sebagai muridnya. Hingga Jensong pun kemudian berubah pikiran dan ia ingin menguji Li Feiyu dengan melemparkan Li Feiyu ke dalam sebuah lembah. Dan kini Li Feiyu benar-benar diuji oleh Jensong, yaitu Li Feiyu harus berjalan lurus sejauh 100 mil tanpa menggunakan kekuatannya sedikit pun. Dengan kata lain, ia harus menggunakan kekuatan otot tubuhnya sendiri untuk mencapai tujuannya. Singkat cerita, kini Li Feiyu benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya, hingga ia pun berlari dengan semangat untuk melewati semua rintangan yang ia hadapi. Waktu demi waktu berlalu, dan sejauh perjalanan telah ia lewati hingga siang hari pun tiba. Dan setelahnya bertemulah ia dengan Jensong yang telah menunggunya tepat di depan matanya. Namun ternyata ujiannya masih belum selesai karena Jensong menyuruh Li Feiyu untuk menusukkan kayu sebanyak 10.000 kali pada bebatuan keras. King Hua yang melihat kejadian tersebut membuatnya melemparkan kritikan pedas pada Jensong karena menurutnya itu adalah tindakan yang berlebihan. Namun Jensong membantah karena menurutnya memang tak mudah untuk menjadi seorang pendekar pedang yang handal. Dan memang itu adalah pelatihan yang cukup berat menurutnya, akan tetapi Li Feiyu harus melewati itu semua untuk mengetahui semua prosesnya. Meskipun Li Feiyu bisa sampai tergeletak tak berdaya dan sampai pada ambang batas kemampuannya. 即为纯正意志。 他算是摸到了门槛，有些事情本来就不能完成。 Keesokan baginya Li Feiyu masih saja berlatih dengan semangat hingga King Huai pun datang dan mengatakan bahwa Li Feiyu tak akan benar-benar dilatih oleh Jensong, bahkan bisa saja ia hanya ditipu oleh Jensong. Hingga sesaat setelahnya datanglah Jensong dan langsung memanggil Li Feiyu karena ia suka dengan Li Feiyu yang terlihat sangat semangat. Jensong pun menjelaskan 3 hal penting yang harus Li Feiyu kuasai, yaitu energi pedang untuk melepaskan kekuatan yang terkumpul, ketenangan pikiran untuk menyelaraskan hati dan juga pikiran, serta nalar untuk menemukan niat hati dan memicu energi pedang. Setelah memberitahukan hal tersebut, Jensong pun menanyakan alasan Li Feiyu ingin belajar ilmu pedang untuk apa, yang kemudian dijawab oleh Li Feiyu bahwa ia ingin terlihat keren dengan ilmu pedangnya. 师傅，你一剑斩白蛇，简直帅炸了！给我认真点，臭小子！这个傻徒弟，是，一定不会让师傅您丢脸。 Namun ternyata hal tersebut bukanlah tujuan sebenarnya dari Li Feiyu, karena sebenarnya saat ia berusia 4 tahun, ia banyak membaca buku orang bijak dan membuatnya ingin belajar berbagai ilmu yang ingin ia kuasai sepenuhnya. Dan ia menceritakan bahwa dulunya saat ia ingin masuk di sebuah akademi, orang-orang kaya menyogok akademi untuk mendapatkan kursi miliknya dan membuatnya tak bisa masuk serta belajar di akademi tersebut hingga ia pun terusir dari rumah. Namun sesaat setelahnya, datanglah kakek Bayu yang berniat menolong serta membawa Li Feiyu dari tempat tersebut. Maka dari itu ia pun sangat tidak suka pada orang-orang yang mempermainkan aturan dunia dengan uang yang mereka punya. Dan ia memilih menjadi pendekar pedang karena menurutnya menjadi pendekar pedang bisa membuatnya bebas untuk melakukan semua hal yang ia mau. 就到了白鱼镇，这白鱼老头，咱禅宗一味避世，只求自安。你还是要出去走走，看看这山河人间。你都已经习得3教内力，这本所以我要修剑，我要变强。凡兼修3教内力，控制不住
导致 Sebagai motivasi, Chen Song pun menjelaskan tentang si dewa pedang bernama Cao Qingku yang kita lihat di episode pertama, yang Chen Song katakan bahwa ia adalah satu-satunya orang yang berhasil menguasai 3 aliran sekaligus dan ia seolah mendewakan Cao Qingku karena kemampuannya. Namun argumennya kemudian dipatahkan oleh King Huai karena menurutnya itu bukanlah hal yang sebenarnya karena Cao Qingku telah menghajar iblis banteng yang tak bersalah hingga dikatakan bahwa Cao Qingku telah berbuat jahat dan membunuh orang tua King Huai dahulu kala hingga kemudian hal tersebut membuat Chen Song dan Li Feiyu pun berlari dari kemarahan King Huai. 朝千秋偏说他为祸一方，找上门去杀了。听说，哎，小姑娘，你，我先，两个混蛋！徒弟啊，以后他过了门，你可得 Dalam perjalanan, Li Feiyu kemudian mengatakan bahwa ia yang kini bisa mengeluarkan 3 aliran sekaligus adalah karena dulunya ia mendapatkan teknik tersebut dari kakek Bayu dan ia mulai mempelajarinya. Chen Song pun mengatakan bahwa Li Feiyu adalah murid yang bodoh karena kemampuannya tersebut hampir saja membunuh Li Feiyu itu sendiri. Dan mengenai tentang ilmu pendekar pedang, Chen Song mengharuskan Li Feiyu sampai pada ranah energi pedang terlebih dahulu dengan cara menempuh pelatihan selama 1 tahun lamanya. 白玉爷爷给我的书，我看着看着就没什么办法，只能走一步看一步。1年， Tak lama setelahnya, Chen Song pun kembali menunjukkan beberapa hal tentang dasar ilmu pedang yang harus diketahui oleh Li Feiyu, hingga Chen Song pun kemudian menunjukkan keahliannya dalam membelah sebongkah batu dengan hanya menggunakan sebuah dahan pohon. Setelahnya, Chen Song pun memperagakan beberapa gerakan, hingga King Huai yang memperhatikan keduanya beranggapan bahwa yang Chen Song ajarkan bukanlah tentang teknik ilmu pedang, karena ia mengira bahwa gerakan yang diajarkan oleh Chen Song terlihat sangat aneh. 快教我，快教我！ 好，站好。 怪怪的， 那你是在自以为是？ 笨蛋！ Singkat cerita, malam pun tiba, dan kini Li Feiyu sedang menghampiri King Huai yang kini sedang duduk seorang diri memandangi langit. Yang kemudian King Huai pun berpamitan karena tak lama lagi ia akan pergi untuk menantang Taoisme Liangxi dalam pertemuan Taois. Li Feiyu yang nampak akan bersedih, tiba-tiba datanglah Chen Song yang langsung melempar Li Feiyu ke atas tanah. Kemudian Chen Song pun menitipkan sebuah buku yang berisi tentang kultivasinya serta tentang kondisi tubuh Li Feiyu. Dan Chen Song menitipkan buku tersebut adalah karena ia percaya King Huai dapat dengan mudah membimbing Li Feiyu dalam pelatihannya. 这是我的修炼心得，我这傻徒弟的身体状觉得他能去？当然，带你见个老朋友。 Setelah pergi dari King Huai, kini Li Feiyu dan Chen Song tiba-tiba berada di dalam hutan belantara dan tujuan mereka ada di sana untuk melatih kemampuan Li Feiyu setelah pelajarannya selama ini. Dan tak lama setelahnya datanglah seekor harimau dan Chen Song pun meminta agar Li Feiyu melawannya dengan dasar ilmu pedang yang telah diajarkan pada Li Feiyu. Namun dalam serangan pertama, Li Feiyu harus terlempar cukup jauh karenanya. 别动用3角内力，否则在内你才能打吗？火脉剑士，哦，这小子已经克服了，克服不了就太差劲儿了。该死，没有剑气。 你这样用蛮力，力气用完你就形同废人。 Saat terpojok kemudian Li Feiyu mencoba menenangkan pikirannya untuk mengeluarkan aura pedang hingga ia harus berkonsentrasi dengan keadaannya yang kini sedang terdesak. Setelah berusaha menenangkan pikiran agar aura pedang keluar, sesaat setelahnya aura pedang Li Feiyu benar-benar keluar dan kini adalah giliran Li Feiyu untuk menyerang si harimau. Si harimau nampak lincah dengan lompatannya yang meliuk ke sana kemari hingga sesaat setelahnya Li Feiyu pun berhasil menyerang si harimau. Namun sepertinya si harimau tak terlihat kesakitan. Dan karena mendesak, Li Feiyu pun tak sengaja menggunakan salah satu kekuatan dari 3 aliran dan membuat si harimau semakin kuat untuk menyerang Li Feiyu saat itu juga. 感受到他，然后控制他释放出去。不要动用3角内力吗？不知道如何利用好自己的力量，你的路
Dan ternyata nih lur, si harimau tersebut adalah teman dari Chen Song. Karena dikatakan beberapa hari yang lalu Chen Song sempat bertarung dengan si harimau. Di tengah percakapan tersebut tiba-tiba datanglah King Huai dan juga Huan, yang mana kedatangan mereka ke sana adalah untuk mencari Li Feiyu karena sepertinya mereka khawatir akan keadaan Li Feiyu. Chen Song yang merasa ngantuk, kemudian ia berniat pergi dari sana bersama si harimau. 不就是一只刚过3阶的白虎吗？神气什么？回去睡觉。修炼的不错嘛。刚踏入修行，打不过你的。师傅， Tak juga mau menyerah, keesokan baginya, lagi dan lagi Li Feiyu tetap bersemangat untuk belajar tentang ilmu pedang meskipun terlihat kini ia sudah sangat kelelahan. Dan lalu Chen Song pun memberikan beberapa tips agar Li Feiyu dapat mengendalikan energi yang akan ia alirkan pada pedang. Setelah memberikan motivasi tentang keberhasilan Chen Song yang telah memenggal kepala ular di episode sebelumnya, kini Li Feiyu pun benar-benar berkonsentrasi untuk mengendalikan energinya. Yang sesaat setelahnya, datanglah King Huai yang memprotes Chen Song karena dikatakan Li Feiyu mempelajari hal tersebut adalah hanya sebagai keren-kerenan semata. 怎么会？御剑是剑士的基本功，在江湖上只要赢就行，无所谓，不仅仅是分，在战斗中还能起。我可以了。差得远。 Setelah latihan usai, kini keduanya pun lantas berbincang bersama dan membahas tentang dunia luar. Dan dikatakan bahwa Chen Song sampai saat ini tak sepenuhnya tahu tentang keseluruhan dunia luar. Akan tetapi ia sedikit tahu tentang dunia iblis. 是个怎样的世界啊？很大。当然，这白鱼镇就是在。见了，一定出去走走。 Singkat cerita, malam pun tiba. Dan Li Feiyu akan kembali berlatih bersama si harimau putih tersebut. Chen Song yang memperhatikan pertarungan Li Feiyu dari atas sana, ia pun mengatakan agar Li Feiyu menggunakan 4 kekuatan sekaligus untuk sampai di tahap kedua pendekar pedang. Hingga pertarungan pun berlangsung cukup seru untuk kita simak bersama.